Pada suatu pagi cerah di San Francisco musim semi 1996, aku ditelepon temanku George. Kami pernah bertugas bersama di Korps Perdamaian di Guatemala pada awal tahun 1990-an. Setelah saling menyapa, dia menanyakan dengan riang apakah aku bersedia ke Bosnia. Aku terkejut karena perang di Bosnia baru saja usai. George lalu mengatakan bahwa seorang teman dari Korps Perdamaian telah memberitahukannya bahwa Departemen Luar Negeri ADSM sedang merekrut para mantan sukarelawan Korps Perdamaian yang memiliki pengalaman pemilihan domestik. Mereka yang terpilih akan menjadi sukarelawan PBB, UNVIS, dan bekerja sebagai pengamat pemilihan umum di pemilihan pertama pasca Perang Bosnia. George lalu menjelaskan tentang jadwal waktu dan tanggal penempatan yang diharapkan bagi proyek tersebut. Bila merasa tertarik, aku harus menanggapinya dalam waktu 24 jam. Aku mengatakan akan mempertimbangkannya. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku berkecamuk. Bosnia mungkin saja tempat berbahaya. Benarkah aku ingin menempatkan diri dalam situasi semacam itu? Usiaku sudah lebih dari 60 tahun. Aku sudah terlampau tua untuk pergi begitu saja menempuh jalan berisiko. Apa yang akan dipikirkan anak-anakku? Kemudian berbagai pikiran yang lebih positif mulai bermunculan di benakku. Aku ingin tahu juga bagaimana keadaan di Bosnia sekarang. Ini bisa menjadi pengalaman baru yang menantang. Aku memang menyukai tantangan. Bila menolak tawaran ini, aku mungkin takkan pernah mendapatkan kesempatan lain lagi. Akhirnya pikiran-pikiran positiflah yang menang. Beberapa minggu kemudian aku sudah terbang dengan pesawat menuju Wina untuk mendapatkan penjelasan ringkas. Aku ditempatkan di area Dekar Tuzla di bagian timur Laut Bosnia dan Herzegovina. Mitraku dari Connecticut pernah menjadi sukarelawan Korps Perdamaian di Polandia. Kami berdua tinggal bersama keluarga muda dengan 2 anak kecil. Ketika kami berbincang, mereka bercerita tentang hidup di tengah berbagai kengerian perang. Ketabahan dan keberanian mereka dalam menghadapi masa kini dan masa depan sungguh mengagumkan. Orang-orang Bosnia dalam komunitas yang lebih besar, dengan siapa kami bekerja dan berinteraksi, sama kuat dan ramahnya dengan keluarga yang menjadi tuan rumah kami. Hari pemilihan di area kami terselenggara tanpa insiden. Antrian panjang menunjukkan bahwa warga ingin sekali menjalankan hak mereka untuk memilih. Aku melewatkan 3 minggu yang menarik sekaligus memukau di Bosnia. Sekitar sebulan sesudah pulang kembali, aku ditanya apakah aku bersedia datang lagi dan berpartisipasi dalam pemilihan terakhir. Aku langsung berkata, iya. Sudah lebih dari 20 tahun sejak aku memutuskan untuk membiarkan pikiran positif menolak yang negatif. Aku sudah sering bekerja di berbagai pemilihan umum di Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Aku berhasil ikut menyediakan kamp perlindungan sementara bagi orang-orang telantar di Herat, Afghanistan, dan melakukan pekerjaan pembangunan di Kandahar, Afghanistan. Ketika menerima tugas pertamaku di Bosnia, aku bepergian ke 3 negara asing. Sekarang jumlahnya menjadi 58. Aku terus bekerja sebagai sukarelawan internasional. Andai kata tahun 1996 dulu aku mendengarkan kata hati kecilku untuk tidak mengambil risiko, aku takkan bisa menceritakan kisah ini. Untung saja aku mengikuti suara yang berkata, lakukan saja sehingga menemukan kehidupan baru sesudah usia 60. Kisah inspiratif ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan panggilan petualangan dalam hidup kita. Seperti kata Henry Ford, rahasia hidup berhasil adalah mengetahui pekerjaan yang telah ditakdirkan, lalu melakukannya. Tak jarang, keputusan untuk mengambil risiko membuka jalan menuju pengalaman baru yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada pilihan untuk mengejar mimpi atau tetap berada dalam zona nyaman. Namun, kadang-kadang terlintas di benak kita pikiran-pikiran negatif yang hampir menghentikan langkah kita. Namun, seperti yang dialami dalam kisah ini, ketika kita memilih untuk mendengarkan suara yang mengatakan, lakukan saja, kita membuka pintu bagi petualangan yang tak terduga dan pengalaman yang mendalam. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman Anda. Juga, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan petualangan lainnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Mari bersama-sama mengejar impian dan menjalani kehidupan penuh petualangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat.